Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan sejati dan puja yang sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan nafas oleh Allah, masih diberikan hawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini, hadir di masjid ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dari apa yang kemudian kita sudah lakukan atas izin Allah, atas kesempatan yang sudah diberikan waktu yang terbaik, amal yang terbaik, ya, kondisi yang terbaik, mudah-mudahan menjadi wasilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini di waktu hari Senin, ya, awal pekan ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan sharing kita ikatan dengan surah Nabawiyah, dan insyaallah tema yang akan diangkat pada kesempatan ini adalah tentang Fathuh Mekah, penaklukan kota Mekah, ya. Nah, jadi sekalian, ini peristiwa juga yang sangat penting, ya, peristiwa yang sangat strategis dalam banyak hal, dan di dalamnya tentunya mengandung makna yang sangat luar biasa. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, dan tentunya peristiwa ini muncul disebabkan karena pengkhianatan. Karena Fathuh Mekah ini itu terjadi beberapa tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian itu kedua belah pihak tidak boleh melakukan serangan. Jadi dalam proses gencatan senjata lah begitu. Nah, tapi ternyata itu kemudian dilanggar oleh kafir Quraisy disebabkan karena permintaan dari Bani Bakar yang mereka meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah, ya. Mungkin terjadi sesuatu di antara kedua kabilah itu sampai kemudian orang-orang Quraisy membantu, ya, Bani Bakar untuk melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah, ya. Beberapa orang dari mereka, ya, kurang lebih 3-4 orang dari orang-orang kafir Quraisy kemudian menyamar ke daerah Bani Khuza'ah, kemudian melakukan penyerangan, ya, sehingga menewaskan atau membunuh sampai 20 orang dari Bani Khuza'ah. Nah, tentunya kejadian ini menjadikan pemimpin di Bani Khuza'ah untuk kemudian mendatangi Nabi dan menyampaikan kabar ini kepada beliau, ya. Dan tatkala beliau mendengar kabar itu, tidak ada kata lain yang kemudian disampaikan oleh Nabi kecuali pembelaan terhadap Bani Khuza'ah, ya. Nah, kemudian sekalian, yang namanya penyesalan tidak ada di awal, ya. Apa yang dilakukan oleh Bani Quraisy itu kemudian yang membuat mereka menyesal karena melakukan itu, ya. Karena mereka sudah paham, mereka sudah mengerti bahwa mereka sudah melanggar perjanjian dengan Nabi, dan mereka tahu konsekuensinya, ya, ketika hal itu dilakukan. Sampai kemudian mereka mengutus beberapa orang datang menghadap Nabi, diantaranya adalah Abu Sufyan, ya. Melakukan klarifikasi, ya, negosiasi, ya, sampai kemudian menyampaikan permohonan maaf, tapi itu sudah tidak ada lagi artinya, ya, bagi Nabi dan bagi para sahabat.
Akhirnya apa yang kemudian disampaikan dengan segala alasan yang ada itu tidak bisa diterima oleh Nabi. Alobila kemudian Abu Sufyan ke Abu Bakar, jawabannya juga sama. Larilah juga dia ke Umar bin Khattab, juga jawabannya sama. Ya, apa yang kemudian kamu lakukan itu sudah mencederai perjanjian kesepakatan yang sudah ada. Ya. Maka konsekuensinya sudah mereka prediksi lah, sudah mereka perkirakan apa yang akan kemudian terjadi terhadap kaum kafir Quraisy ya dengan kejadian itu ya, sering dengan gagalnya apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Sufyan. Nah, hadirin sekalian, kemudian ada juga satu sempilan kisah ya dari peristiwa ini kaitan dengan surat yang dibuatkan oleh Hatib bin Abi Balto'ah ya. Jadi melihat situasi yang ada, Hatib ini kemudian membuat surat ya, surat yang ditujukan kepada saudaranya yang ada di Mekah. Dan Nabi mengetahui itu ya, sampai kemudian Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dengan beberapa sahabatnya untuk kemudian mengejar atau kemudian mengkonfirmasi dan mengambil surat itu ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil mendapatkan surat itu ya, disampaikan lagi kepada Nabi dan dipanggillah Hatib ke hadapan Rasulullah. Kemudian diklarifikasi apa yang menjadi sebab kamu membuat surat itu ya. Akhirnya Hatib menyampaikan bahwa dia mungkin sudah akan mengetahui bahwa ini akan terjadi seperti ini ya, sehingga dia membuat surat kepada saudara-saudaranya untuk mempersiapkan diri tatkala nanti Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya dengan pasukan-pasukannya datang ke mereka, dan tentunya mereka sudah tahu apa yang harus dan akan terjadi ya. Sampai itu diklarifikasi kepada Hatib, sampai kemudian Hatib menyampaikan bahwa itu tidak ada niatan lain lah, tidak ada kemudian itu bagian dari dia ada di golongan kafir Quraisy ya. Nah, tapi kemudian perbuatannya dilakukan Hatib ini karena ada satu sahabat di antara Nabi yang ucapannya, yang perkataannya itu didukung oleh Allah dalam banyak hal ya. Beberapa ayat ini latar belakang turunnya itu disebabkan karena ucapan sahabat ini, yaitu Umar bin Khattab ya. Nah, Umar bin Khattab kemudian menyanggah dan minta kepada Hatib untuk kemudian mengakui apa yang kemudian menjadi tujuan dasarnya ya. Tapi kemudian Nabi mengingatkan Umar bahwa Hatib ini adalah salah satu dari sekian banyak yang dijamin Allah dimaafkan perbuatannya, disebabkan Hatib adalah salah satu dari pasukan Badar. Jadi sungguh luar biasa mereka yang terlibat di perang Badar itu mendapatkan garansi dari Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan, berbuatlah sesukamu maka aku akan mengampuninya ya. Nah, sampai kemudian turun ayat kaitan dengan perbuatan Hatib ini, itu ada dalam surat Al-Mumtahanah, di mana Allah menjelaskan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hatib ya, kaitan dengan surat yang dibuat. Karena Hatib mengakui bahwa itu adalah bentuk dari kasih sayang dia terhadap saudara-saudaranya dan lain-lainnya, tapi Allah kemudian mengkritisinya ya. Nah, sehingga disebutkanlah dalam ayat di atas kaitan dengan larangan bagi kita atau bagi kaum muslimin untuk kemudian tidak terbuka terhadap nabi kita ya. Nah, kemudian sekalian dari situ akhirnya Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat, menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi akan melakukan balasan ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mereka sudah nyata, faktanya sudah jelas mereka melanggar perjanjian. Akhirnya disampaikanlah kepada seluruh kabilah-kabilah yang sudah berafiliasi kepada Islam saat itu ya, disampaikan sehingga berkumpullah dari Bani Aslam, Bani Gifar, Bani Mazinah, Bani Fahinah dan segala macamnya, dan berkumpullah mereka dengan jumlah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 10.000 saat itu ya. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk kemudian melakukan balasan terhadap orang kafir Quraisy. Nah, tentunya sekalian tanpa mereka ketahui informasinya,
mereka sudah memprediksi apa yang akan terjadi, ya. Nah, sampai kemudian tentunya di kafir Quraisy terjadi kepanikan yang sangat luar biasa, sampai kemudian mereka mengutus kembali, ya, beberapa orang, termasuk dalam juga masih ada Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Badil bin Warqa untuk kemudian datang kepada Nabi dan mengkonfirmasi ulang. Dan biasalah seperti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir untuk kemudian melakukan penangguhan atas apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Tapi barangkali ini sudah akhir dari semuanya, sampai inilah yang kemudian, ya, menjadi wasilah masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam, ya. Walaupun Bapak sekalian di sini ada yang apa, ya, ada yang mungkin menarik atau barangkali ini menjadi pelajaran bagi kita tatkala nanti kita mengajak orang masuk Islam atau mengajak kepada kebenaran, bahwa di situ ada latar belakang karakter, sifat, sikap, dan yang lainnya termasuk Abu Sufyan. Tatkala kemudian dia diajak untuk masuk Islam, kemudian ditegaskan oleh Nabi kaitan dengan tidak ada ilah selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, masih Abu Sufyan mah berkelit, ya. Ketika disampaikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Abu Sufyan mengatakan bahwa kalau aku melakukan hal yang salah, ya mungkin ada yang membenarkan, ada yang mengingatkan. Ketika diingatkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dalam apa yang disampaikan Abu Sufyan, bahwa ya memang seperti itu, tapi dalam hatiku masih ada, belum ada belum bisa menerima secara terbuka lah begitu, dan yang lainnya. Sampai kemudian ditegaskan oleh Abbas, ditegaskan oleh Umar, sampai kemudian Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Nah, sekalian juga di sana oleh Abbas sebagai saudaranya juga diingatkan pada Nabi, ya Rasul, Abu Sufyan itu orangnya tuh seringnya dan sukanya dipuji-puji lah gitu, ya. Abu Sufyan ini orangnya harus diangkat-angkat gitu, ya. Sampai kemudian Nabi memahami itu, sampai Nabi mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia selamat, ya. Ya, sampai kemudian setelah itu, karena Nabi juga tahu karakter Abu Sufyan, meminta kepada Abbas untuk mendampingi Abu Sufyan sampai dia melihat kekuatan sesungguhnya dari kaum muslimin saat itu, ya. Jadi Abu Sufyan dengan Abbas ini berdiri di lembah yang lembah itu tempat lewatnya pasukan-pasukan Nabi Muhammad. 10.000 kaum muslimin itu melewati lembah itu, ya. Sampai kemudian Abu Sufyan menyadari bahwa kaum muslimin sudah sangat kuat, ya. Bahwa di antaranya ada nabi yang mulia, bahwa mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin meneguhkan keislaman dari Abu Sufyan. Nah, kemudian sekalian, Nabi kemudian mengatur strategi lah untuk kemudian datang ke Mekah. Dibagilah menjadi 2 kekuatan, ya. Karena Nabi juga tetap memprediksi masih ada kekuatan-kekuatan kecil yang pasti akan melakukan penghadangan. Akhirnya dibuat 2 pasukan, yang satu dipimpin oleh beliau, yang satu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya. Dan sangat luar biasa sekalian yang ditampilkan oleh Nabi kita karena momentum itu adalah tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada muncul sikap kedikdayaan dan yang lainnya. Karena hal itu diperlihatkan oleh Nabi ketika berjalan, yang menaiki untanya dari Madinah sampai ke Mekah, maka terlihat oleh sahabat itu Nabi menundukkan kepala sampai kemudian digambarkan janggutnya itu sampai menyentuh punggung unta, ya. Disebabkan karena ketawaduan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama perjalanan itu Nabi senantiasa melantunkan surat Al-Fat, sampai Nabi mengatakan, seandainya aku sendirian, tidak berkerumun atau tidak banyak orang, maka aku akan berulang-ulang membacakan surat Al-Fat. Saking Nabi menyikapi peristiwanya sebagai bentuk dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari kasih sayang Allah kepada beliau dan kepada kaum muslimin, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian di sini tergambar bahwa Nabi berhasil dalam banyak hal,
tapi Nabi menyikapinya dengan ketawaduan yang sangat luar biasa. Walaupun kemudian Nabi bersedih juga tatkala Nabi melihat dari kejauhan terjadi atau kelihatan kilatan pedang, ya, yang itu muncul dari pedangnya Khalid bin Walid. Karena di arah yang dilalui oleh Khalid bin Walid itu dihadang oleh beberapa orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya adalah anaknya Abu Jahal, Ikramah bin Abu Jahal. Sampai kemudian terjadi pertempuran sedikit di situ, walaupun itu menewaskan kurang lebih 20 atau 24 kaum kafir Quraisy. Dan Nabi sedih dengan itu semua, ya. Walaupun ya Nabi menyadari bahwa itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, kemudian sekalian, tanpa banyak halangan, tanpa banyak hambatan, Nabi kemudian berhasil masuk ke Mekah. Kemudian Nabi juga datang ke Masjidil Haram, ya. Kemudian juga disampaikan tadi apa yang menjadi pesan Nabi, ya. Barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing itu aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman, ya. Tidak ada sesuatu yang kemudian di sana menampakkan bahwa Islam sudah menang dan kemudian melakukan penindasan, sama sekali tidak ada. Karena tadi ya sekalian sudah dicontohkan oleh pemimpinnya, dicontohkan oleh Nabi bagaimana beliau sangat tawadu tatkala memimpin pasukan ke Makkah. Nah, akhirnya sekalian di Makkah atau di dalam Masjidil Haram seperti kita ketahui di dalamnya banyak berhala, ya, sampai 360 berhala. Kemudian Nabi masuk ke dalamnya dan memerintahkan para sahabat untuk kemudian mengeluarkan dan menghancurkan semua berhala, ya. Dan Nabi mendapati banyak keanehan dari berhala itu, sampai Nabi mengatakan ada satu berhala yang dimiripkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mereka sedang memegang busur dan kemudian dijadikan mereka sebagai media untuk berjudi, ya. Sampai Nabi mengatakan alangkah celakanya mereka menggambarkan Nabi Agung, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, yaitu berjudi, ya. Akhirnya dikeluarkan semuanya, sampai dari berhala-berhala yang dulu berhala pertama itu kan Hubal kalau tidak salah, dibawa oleh saya lupa lagi itu Ammar namanya, yang dia datang ke Persia melihat orang Persia menyembah berhala, dibawalah satu, itulah Hubal. Jadi Hubal itu adalah berhala pertama yang dibawa oleh orang kafir Quraisy, ya, pimpinan kafir Quraisy, didatangkan ke Mekah. Makanya sekalian tatkala Nabi bertemu dengan orang yang mirip dengan orang yang membawa berhala ini, Nabi mengatakan sesungguhnya dia sekarang di neraka sedang ditarik-tarik ususnya, ya. Dan itu terus akan berlaku sampai yaumil akhir, ya. Kenapa? Ya karena mereka membawa sesuatu kemudian menempatkannya di Ka'bah, dan yang paling parah adalah mengajak seluruh orang-orang kafir Quraisy penduduk Makkah saat itu untuk kemudian menyembah patung itu, sampai kemudian beranak pinak banyak dibuatkan berhala-berhala, ya. Nah, itu adalah dosa multi level marketing itu seperti itu berlaku, ya. Nah, setelah itu sekalian Nabi kemudian membereskan semua, ya. Setelah bersih, Nabi masuk lagi ke Ka'bah dan Nabi adzan di setiap sudutnya dan tidak melakukan sholat di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu Nabi juga meminta kepada Bilal bin Rabah, ya, untuk kemudian adzan di atas Ka'bah, sehingga itu menjadi penyeru bagi seluruh kaum muslimin yang hadir di sana dan bagi mereka penduduk Makkah untuk berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Setelah itu Nabi kemudian berkhutbah, ya. Nah, disinilah kemudian ada beberapa ayat penting, ya, yang disampaikan oleh Nabi. Salah satunya ada dalam surat Al-Hujurat, ya, yang artinya wallahu a'lam bishawab, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, ya. Nah, ini menjadi
ayat-ayat yang penegasan di sana, termasuk juga ayat atau surat yang kemudian membuat orang lain tertawa, bersenang, bergembira, tapi membuat satu orang bersedih. Ya, itulah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Nabi bacakan itu semua bergembira kecuali satu orang yang menangis, yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki hati yang lembut, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilihat Abu Bakar As-Siddiq dari surat itu? Perpisahan. Ya. Jadi Abu Bakar kemudian mendapati itu isyarat bahwa beliau akan ditinggalkan oleh kekasihnya, bahwa beliau akan tidak lagi berlama-lama dengan Rasulullah, karena beliau sangat memahami ayat itu adalah ayat perpisahan. Ya. Nah, makanya juga peristiwa yang dari sini adalah kaitan dengan Haji Wada nantinya. Nah, itu sekalian, ya disampaikanlah khutbah di situ. Kemudian dari situlah baru berbondong-bondong orang-orang Mekah, ya, orang-orang Quraisy untuk kemudian masuk ke dalam Islam, ya. Termasuk juga banyak yang dulu menjadi musuh, ya, kemudian yang juga melukai hati Nabi, ya, yaitu Hindun, istrinya Abu Sufyan, juga masuk ke dalam Islam. Tapi sekalian, disitulah kita bisa melihat bagaimana Islam, Nabi kita bersikap terhadap orang-orang yang dulu pernah menjadi musuh, pernah menjadi penghalang, ya. Tapi tatkala mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu kemudian menjadi lebur, ya, menjadi sesuatu yang tidak menjadi penghalang lagi Nabi untuk kemudian menerima mereka menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, ya. Walaupun pada proses berikutnya ya tergantung pada karakter masing-masing, ya. Nah, tapi nanti kita bisa melihat bagaimana Nabi dalam strategi dakwahnya yang kemudian sekarang teorinya muncul menjadi fiqh dakwah, ya. Jadi dakwah-dakwah ini sekalian tidak bisa linier, tidak bisa mengenyampingkan karakter personal, tidak bisa mengenyampingkan latar belakang budaya, ya, bangsa dan yang lainnya. Maka tatkala kita ada di dalam wadah itu, tatkala kita ada dalam barisan dakwah itu, maka kita harus memahami bahwa akan banyak karakter, banyak kepentingan dan yang lainnya. Hatta tatkala Nabi memulai dakwah di Mekah dengan Futuh Mekah, Nabi berhadapan dengan banyak karakter. Abu Sufyan, istrinya, kemudian anak-anak dari musuhnya dan yang lainnya, ya. Tapi itulah kemudian yang dilakukan oleh Nabi kita. Nah, itu barangkali sekalian sedikit tentang kisah kemenangan atau Futuh Mekah. Insyaallah di pekan depan atau 2 pekan depan kita akan coba sedikit menggali hikmah atau pelajaran penting dari peristiwa Futuh Mekah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.